Assalamualaikum, mari kita simak kisah Sunan Kudus, salah satu anggota Wali Songo. Perjuangan Sunan Kudus dalam menyebarkan Islam juga dengan strategi pendekatan sosial dari hati ke hati, tidak hanya dengan simbolisasi bangunan. Sunan Kudus ketika mengajarkan kurban di masyarakat saat itu melarang pengikutnya menyembelih sapi. Hal itu karena sapi adalah binatang yang dianggap sakral oleh masyarakat Hindu. Akhirnya, ajaran tersebut masih dilestarikan sampai saat ini di Kudus. Sementara dalam menyikapi ritual-ritual agama Hindu, Sunan Kudus memasukkan nilai-nilai Islam. Saat ritual mitoni, syukuran 7 bulan memperingati seorang ibu yang tengah hamil, misalnya, ditekankan agar rasa syukur hanya ditujukan kepada Allah bukan kepada dewa-dewa. Kemudian, hewan ternak yang dikurbankan, yang semula ditujukan sebagai sesajen kemudian diubah menjadi sebuah hidangan syukuran dan dibagikan kepada masyarakat dengan niat sedekah. Metode dakwah dengan lemah lembut yang dilakukan Sunan Kudus terbukti sukses mengambil hati masyarakat Jawa kala itu. Sunan Kudus mengajarkan kepada kita arti pentingnya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu ajaran yang diwariskan Sunan Kudus adalah Gus Jigang yang berarti bagus, ngaji dan dagang. Ajaran ini mengajarkan kepada masyarakat bahwa dalam hidup harus seimbang antara tata krama, tingkah laku, bekerja dan ibadah. Itulah sedikit tentang Sunan Kudus, seorang ulama yang mampu mengajarkan agama Islam dengan baik meski masyarakat yang dihadapinya kuat dengan agama Hindu. Meskipun ajaran yang dianutnya semula adalah Syiah, beliau mampu memberikan syiar dengan metode yang baik melalui akulturasi budaya. Cara ini satu-satunya jalan agar masyarakat bisa memeluk agama Islam pada waktu itu. Sunan Kudus memberitahukan kepada mereka bahwa Islam memiliki sikap toleransi yang tinggi, termasuk pada penganut agama Hindu. Cara Sunan Kudus untuk meyakinkan dan mendekati masyarakat Hindu amatlah sulit. Beliau berusaha melakukan akulturasi budaya, salah satunya dengan membangun masjid yang berbentuk hampir mirip dengan candi Hindu. Sementara dakwah lain yang dilakukan kepada para pemeluk agama Buddha hampir sama dengan pendekatannya terhadap para pemeluk agama Hindu. Sunan Kudus membangun sebuah tempat yang digunakan untuk berwudu berupa 8 titik pancuran. Setiap sumber pancuran bahkan dipasang arca kebo gumarang yang sangat dihormati dalam agama Buddha. Para pemeluknya pun merasa penasaran dan mulai memasuki area masjid. Secara perlahan tapi pasti mereka mulai terpengaruh tentang ajaran yang dibawa oleh Sunan hingga akhirnya memeluk agama Islam. Perjuangan Sunan Kudus tidak berhenti sampai di situ, beliau juga berusaha untuk mengubah kepercayaan saat melakukan ritual mitoni atau selamatan. Ritual tersebut pada dasarnya dilakukan sebagai wujud syukur kepada dewa-dewa yang berbentuk patung dan arca karena dikaruniai kelahiran seorang anak. Hal ini kemudian diluruskan oleh Sunan, dengan cara mengubah ritual syukur hanya dilakukan untuk Allah. Sesajen yang biasa digunakan untuk memberikan rasa syukur digantikan dengan pemberian makanan kepada sesama warga dengan tujuan bersedekah. Berbagai kegiatan ritual pun diubah dengan menambahkan bacaan-bacaan doa yang diperbolehkan dalam Islam. Keberhasilan Sunan Kudus mengembangkan agama Islam, keberhasilan yang telah dicapai oleh Sunan Kudus dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa bisa dibuktikan melalui beberapa bangunan dan peninggalan pusaka. Antara lain yakni Menara dan Masjid Kudus, yang nama aslinya yakni Masjid Al-Aqsa Manarat Kudus. Bangunan ini cukup unik karena memiliki gaya arsitektur khas dari perpaduan 3 agama, yakni Islam, Hindu, dan Buddha. Hasil karya tersebut memperlihatkan bahwa pernah akulturasi nilai-nilai Islam dengan tradisi agama lain memang benar adanya. Masjid ini dibangun pada 1549 Masehi, hingga kini masjid tersebut ramai dikunjungi oleh masyarakat luas. Tujuannya untuk menunaikan ibadah salat, berdoa, dan melakukan ziarah. Beberapa peninggalan lainnya yang cukup unik dari Sunan Kudus, yakni keris Cintoko, 2 tombak, serta hasil karya seni berupa tembang.
karya tembang yang cukup terkenal yakni tembang Asmarandana, isinya berupa nasihat dan nilai-nilai penting dalam ajaran Islam. Tembang ini menjadi salah satu metode agar Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Hindu Buddha pada saat itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.